Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5871. Melihat putrinya berdandan, Antonio tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Ya Tuhan, Julia, kamu gadis tercantik di Sisilia. Julia berkata dengan ekspresi kesal. Aku bukan gadis dari Sisilia. Aku lahir di New York, dan aku hanya menghabiskan kurang dari setengah tahun di Sisilia dalam hidupku. Tempat itu kumuh. Antonio sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Julia, kamu masih muda. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi seperti saya dan sangat bangga dengan darah Sisilia yang mengalir di tubuhmu. Julia berkata dengan wajah kesal. Kalau begitu aku lebih baik ke rumah sakit dan mengganti semua darah di tubuhku. Antonio menahan kepalanya dan menghela nafas. Masa pemberontakanmu akan memakan waktu lebih lama dari yang aku perkirakan. Tapi itu tidak masalah. Selama kamu mematuhi pengaturanku, aku tidak akan menyetujuimu. Julia tidak berkata apa-apa lagi dan mengikuti Antonio ke aula utama istana. Matanya selalu mencari-cari sesuatu. Waktu berlalu menit demi menit. Beberapa menit kemudian, dalam kegelapan di luar manor, Angus tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Charlie. Tuan Wade, tunggu apa lagi? Charlie tersenyum dan berkata, menunggu kesempatan. Angus bertanya dengan heran. Kesempatan apa? Charlie, yang berada di dekatnya, tiba-tiba memiliki sedikit cahaya di matanya. Dia menunjuk ke sebuah mobil hitam yang keluar dari Zano Manor dan berkata sambil tersenyum, itulah kesempatannya. Setelah itu, dia menyalakan lampu mobil, menginjak pedal gas dan memacu mobilnya. Di dalam mobil berwarna hitam, Julia yang mengenakan gaun malam berwarna putih, menarik keluar dari mobilnya. Dia sengaja mencari kesempatan untuk merusak ujung roknya, lalu menggunakan alasan memegang ujung roknya untuk melarikan diri dari aula utama. Dan kemudian menemukan mobil hitam tanpa kunci ini di halaman. Saat ini, dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini sebelum ada yang bereaksi. Namun, pada saat dia mengemudikan mobilnya keluar manor dengan panik, tiba-tiba sebuah mobil Chevrolet melaju di jalan depan manor. Dia ingin menginjak rem, tapi entah kenapa, dia mencoba yang terbaik dengan kaki tempatnya dan tidak bisa menginjak pedal rem bahkan setengah menit pun. Julia tidak tahu bahwa dia, atau lebih tepatnya, mobil yang dikendarainya, adalah kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu Charlie. Oleh karena itu, siapapun yang mengemudikan mobil tersebut, Charlie langsung memblokir pedal rem dan kolong kemudi dengan energi spiritualnya, sehingga mobil tidak dapat melambat dan berbelok. Saat ini, Julia berusaha sekuat tenaga dan tidak mampu mengendalikan mobilnya untuk memperlambat atau berbelok. Dia hanya bisa melihat mobil tersebut keluar dari manor dan mendarat di sisi bagasi Chevrolet dengan keras. Chevrolet tersebut tertabrak dan berputar-putar di jalan raya, serta terguncang akibat dampak tabrakan dan tersebarnya kantung udara. Saat ini, anggota mafia yang berjaga untuk memeriksa. Semua orang mengenali mobil itu sebagai milik anggota keluarga Zano. Mereka segera melangkah maju, membuka pintu taksi, dan menarik keluar pengemudinya. Ketika semua orang melihat wanita tertua, Julia, sedang mengemudi, semua orang berseru, Nona, mengapa kamu? Julia melepaskan tangan mereka dan duduk terpuruk di jalanan. Sesaat merasa sangat putus asa, hendak melarikan diri. Siapa sangka akan terjadi kecelakaan mobil saat dia sampai di depan pintu. Dia khawatir tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Bagaimana jika ayahnya mendapat berita dan melihat bahwa dia mencoba melarikan diri? Dia tidak tahu bagaimana ayahnya akan menghukum dirinya sendiri. Selama dia tidak berhasil kali ini, dia pasti akan mengambil tindakan pencegahan yang ketat terhadap dirinya sendiri. Jika dia mencoba melarikan diri di masa depan, dia tidak akan pernah punya kesempatan. Tepat ketika Julia panik dan tidak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa, kabin mobil Chevrolet tiba-tiba terbuka, dan seorang pria memandang Oriental turun dari mobil, menunjuk ke arahnya dengan marah dan berkata, "Hei, bisakah kamu mengemudi?" "Saya mengemudi dengan baik.
Tetapi Anda tidak tahu cara mengerem. Menghadapi tuduhan itu, Julia hanya bisa gigit jari dan berkata, "Maaf, sepertinya ada yang tidak beres dengan mobil saya. Saya tidak bisa menghentikan mobilnya. Tidak bisa berhenti." Charlie berkata dengan agresif. "Ini Maybach. Saya tidak percaya Maybach tidak bisa menghentikan mobilnya. Jika Anda tidak memiliki keterampilan, katakan saja. Tidak perlu malu." Julia mengangguk dan berkata berulang kali, "Kamu benar. Jangan khawatir, saya akan mengganti kerugianmu." Charlie berkata, "Saya mengandalkan mobil ini untuk menghidupi keluarga saya. Jika Anda memukul saya seperti ini, saya pasti tidak akan bisa bekerja selama beberapa hari. Anda harus memberi saya kompensasi atas kehilangan pekerjaan selama 10 hari, setidaknya $100.000 AS. Saya melihat Anda hidup seperti ini. Rumah yang bagus pasti tidak kekurangan uang. $100.000 tidak berarti apa-apa bagi Anda. Segera berikan kepada saya. Saya masih ada yang harus dilakukan." Semua mafia Sisilia yang berjas dan berdasi di sekelilingnya tercengang. Mereka tidak tuli. Orang ini berani mengambil putri bos keluarga mafia di depan pintu rumah keluarga mafia. Dengan $100.000, hanya Chevrolet jelek ini, $100.000 dapat membeli banyak. Maka salah satu dari mereka langsung berteriak dengan marah. "Brengsek, beraninya kau membuat wanita tertua kami. Apa kau bosan hidup?" Bab 5872. Kamu memeras. Ketika Charlie mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, "Saya lewat di sini tanpa mengganggu siapapun. Tiba-tiba saya ditabrak oleh mobil gadis ini. Wajar kalau saya menuntut kompensasi. Bagaimana kamu bisa bilang aku memeras? Kalian banyak orang yang menindas orang yang sedikit. Jangan berpikir karena ada banyak. Aku takut pada kalian." Anggota mafia itu segera mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengarahkannya ke kepala Charlie. Dia berkata dengan dingin, "Pergi dari sini sekarang. Katakan satu omong kosong lagi, aku akan menembakmu." "Brengsek," Charlie berkata dengan marah. "Kamu sangat mampu. Kamu ingin menembakku di depan umum." Kali ini, Angus membuka pintu penumpang Chevrolet, mengangkat ponsel di tangannya dan berkata dengan lantang, "Saudara Charlie, saya sudah menelepon polisi." "Oke," Charlie mengangguk puas, memandang anggota mafia itu, dan berkata dengan dingin, "Kamu ingin menembakku? Ayo, tembak aku di sini." Oleh karena itu, Charlie menunjuk ke puncak dan berkata, "Kalau punya nyali, tembak." Melihat hal itu, Julia langsung berteriak, "Robert, letakkan senjatanya." Dalam pandangan Julia, meski pria aneh di hadapannya meminta uang $100.000 itu memang berlebihan, namun pada analisa akhir, hal itu adalah tanggung jawabnya. Jika dia memukul orang lain, dia pasti harus membayar kompensasi. Saat ini, anak buah ayah menodongkan pistol ke orang lain. Tidak masuk akal sama sekali. Melihat Charlie begitu keras kepala dan tidak takut dengan pistol di tangannya, pria itu tidak tahu harus melakukan apa. Sebenarnya, dia tidak ingin menembak. Dia menggunakan pistolnya untuk menunjukkan identitasnya sebagai mafia, sehingga pria Oriental yang tidak tahu ketinggian dunia ini punya akal sehat dan segera pergi dari sini. Namun siapa sangka pria ini ternyata sombong sekali. Biasanya, dia tidak akan ragu untuk menembak seseorang. Namun situasi hari ini sungguh istimewa. Ini adalah pintu masuk ke manor keluarga Zano. Menembak dan membunuh orang di sini pasti akan menarik perhatian besar. Apalagi pihak lain sudah menelepon polisi. Dan polisi pasti akan datang menangani kecelakaan lalu lintas ini. Jika orang tersebut meninggal, tidak ada cara untuk menutupinya. Dan tidak ada waktu untuk menanganinya. Dia akan ditangkap. Dan keluarga Zano juga akan terkena dampaknya. Terlebih lagi, wanita tertua sedang menonton di sini. Bagaimana dia bisa membunuh seseorang di depannya? Saat ini, orang lain menghampiri Robert dan berbisik di telinga. "Tamu terhormat akan segera datang. Jangan menimbulkan masalah, atau bos akan sangat marah jika kamu mengabaikan tamu terhormat." Robert sangat ketakutan hingga punggungnya terasa dingin. Dia segera bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Orang ini menginginkan $100.000, dan saya tidak setuju. Saat dia mengatakan itu, Robert menatap Julia dengan tenang dan berkata, "Wanita tertua masih di sini. Apa yang harus saya lakukan?"
Pria itu dengan cepat berkata, apakah kamu bodoh? Tidakkah kamu melihat bahwa wanita tertua ingin melarikan diri? Jika ditangani dengan benar, bos tidak akan menyalahkanmu. Kecelakaan mobil ini adalah kecelakaan yang sangat bagus. Jika bukan karena kecelakaan mobil ini, wanita tertua akan kabur. Kalau begitu pesta malam ini batal diadakan. Robert langsung sadar kembali dan sangat gembira. Dia segera berkata, kalau begitu saya akan memberitahu bos sekarang. Setelah itu, Robert mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, tolong beritahu bos, wanita tertua mengalami kecelakaan mobil di depan pintu. Silakan datang secepatnya. Ketika Julia mendengar ini, dia segera berjuang untuk berdiri dan berkata kepada Charlie, Tuan, apakah Anda tidak ingin $100.000? Antar saya dulu ke suatu tempat, nanti saya akan memberikan uangnya. Charlie sudah lama mendengar bisikan antara Robert dan temannya. Dia menyadari bahwa gadis muda di depannya sebenarnya adalah putri dari bos keluarga Zano. Bukankah ini seperti seseorang yang memberinya bantal saat tertidur? Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Jadi, dia berkata dengan wajah nakal, tidak, saya ingin uang tunai. Saya akan menunggu di sini. Kalau Anda tidak memberi saya uang, saya akan menunggu polisi datang. Bab 5873. Ekspresi Julia tegang dan putus asa. Dia memohon, Tuan, bawa saya keluar dari sini. Saya akan memberi Anda $200.000. Charlie tetap berkata, saya ingin uang tunai, dan saya menginginkannya sekarang. Julia hampir menangis karena cemas. Dia takut kembali ke rumah, takut ayahnya akan mengusirnya. Namun, Charlie tidak memberi kesempatan. Pada saat ini, seorang pria jangkung dan gemuk berjas berlari keluar dengan cepat. Diikuti oleh sekelompok besar orang. Melihat hal itu, Julia langsung putus asa. Karena lelaki berjas yang berlari di depan adalah ayah Antonio. Antonio marah dan cemas saat ini. Dia tidak pernah membayangkan putrinya Julia secara sengaja mematahkan ujung roknya tadi. Dia bilang akan mencari jarum dan benang untuk memperbaikinya. Tapi dia mendengar laporan dari bawahannya bahwa putrinya mengalami kecelakaan mobil di gerbang manor. Ketika dia mendengar berita itu, hal pertama yang dia pikirkan bukanlah tidak peduli dengan keselamatan putrinya, tetapi takut putrinya akan melarikan diri. Ketika Julia melihatnya, dia berjuang untuk melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Charlie. Charlie berkata dengan serius, Nona, kalau kamu melarikan diri sekarang, itu akan menjadi tabrak lari. Julia menghentakkan kakinya dengan cemas. Dia awalnya sangat bersalah terhadap Charlie, tapi sekarang dia ingin menamparkan wajah Charlie. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menunjuk ayahnya yang semakin mendekat dan berkata, orang itu ayahku. Dia akan memberi uang, tolong menyingkirlah dan biarkan aku pergi. Itu tidak akan berhasil. Charlie berkata dengan tegas, kalau kamu menabrakku, aku akan meminta kompensasi padamu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. $100.000, tidak kurang 1 sen pun. Julia sangat marah hingga air mata mengalir di matanya. Saat dia hendak berbicara, ayah Antonio telah tiba. Ayahnya memandangnya dan berteriak dengan marah. Julia, menjelaskan kepada saya mengapa kamu ada di sini. Julia pun mempertaruhkan nyawanya dan berteriak keras. Karena aku ingin meninggalkan rumah ini. Jangan sampai ada di antara kalian yang menghentikanku. Beraninya kamu, Antonio berteriak dengan marah. Tinggalkan rumah ini dan pergi ke Sisilia untuk mengukur bulu domba seumur hidupmu. Aku tidak akan pergi, Julia berkata dengan marah. Aku ingin memutuskan hubungan denganmu. Mulai sekarang, aku akan menghidupi diriku sendiri dan menjaga diriku sendiri. Hidup dan matiku tidak ada hubungannya denganmu. Antonio berkata dengan marah. Lancang sekali. Jika kamu dilahirkan dalam keluarga Zano, kamu akan menjadi anggota keluarga Zano seumur hidupmu. Setelah itu, dia berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, bawa kembali nona muda. Julia segera ingin melepaskan dirinya, tetapi ada begitu banyak orang di seberang sana sehingga dia, seorang gadis, tidak dapat menolaknya. Melihat dia akan dibawa pergi, Charlie segera berkata dengan marah, mengapa kamu tidak bekerja sama? Di mana uangku? Dia belum memberi kenyamanan, jadi dia tidak bisa pergi kemanapun. Antonio mengerutkan kening pada Charlie dan bertanya dengan dingin,
Siapa kamu? Charlie memandangnya dan berkata dengan sikap yang tidak rendah hati atau penuh. Putri Anda menabrak saya dengan mobilnya. Dan Anda ingin dia pergi tanpa membayar. Anda menindas orang yang jujur. Antonio mengerutkan kening dan menatap Charlie. Lalu melihat dua mobil yang terlibat dalam kecelakaan. Setelah hening beberapa saat, dia mengeluarkan dompetnya. Mengeluarkan uang tunai $1.000. Dia menyerahkannya kepada Charlie. Dan berkata dengan tenang, lihat, demi putriku, ambillah $1.000 ini dan pergi dari sini. Charlie mencibir dan berkata dengan nada menghina, kamu ingin memberiku $1.000? Apakah kamu tergila-gila menjadi miskin? Atau apakah aku tergila-gila menjadi miskin? Antonio tidak mengira Charlie akan begitu bodoh. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia menatap Charlie dan bertanya dengan tegas, berapa yang kamu inginkan? Setelah menanyakan pertanyaan ini, Antonio terus menatap mata Charlie, menunggu kutipan Charlie. Dia bahkan berpikir dalam hati, bocah bodoh ini berani serakah di hadapanku. Dia berani mempertaruhkan nyawanya demi uang. Jika dia berani menyebutkan angka lebih dari $5.000 AS, aku akan penggal kepalanya. Saat ini, Charlie bertemu dengan Antonio, berdeham, dan berkata dengan keras, dengarkan, $100.000 AS, tidak kurang 1 sen pun. Bab 5874. Mulut Antonio bergerak-gerak 2 kali saat mendengar tawaran Charlie. Dia meletakkan gigi dan berkata sambil tersenyum, oke, kamu benar-benar mampu menghancurkan mafia. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, hei, apakah kamu seorang mafia? Antonio mencibir dan berkata, apa? Apakah kamu baru saja melihatnya? Setelah itu, dia memasukkan kembali $1.000 itu ke dompetnya dan berkata kepada Charlie dengan ekspresi angkuh, sekarang kamu tahu identitasku. Kamu bisa pergi sekarang. Charlie berkata dengan nada menghina, kamu ingin aku pergi tanpa memberiku uang? Apakah kamu sudah bangun? Antonio lengkap gigi dan berkata, anak baik, jika kamu gagal memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadamu, jangan salahkan aku. Setelah itu, dia berkata kepada anak buahnya, patahkan kakinya, lalu bawa dia sejauh 100 mil. Cepat bergerak, tamu terhormat akan segera datang. Beberapa anak buahnya segera bersiap dan berjalan menuju Charlie. Saat ini, sirene berbunyi, dan beberapa mobil polisi dengan cepat melaju. Setelah mobil berhenti, belasan petugas polisi turun dari beberapa mobil. Salah satu dari mereka mendatangi Antonio dan berkata, Antonio, kami menerima telepon. Seseorang mengatakan bahwa mafia menabrakkan mobil dan membunuh orang di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Antonio sedikit terkejut, lalu menatap Charlie. Charlie tersenyum jahat dan segera berkata kepada polisi, petugas, mereka menabrak mobil saya. Bukannya menyelesaikan masalah ini, mereka justru mengeluarkan senjata untuk membunuh saya. Charlie menunjuk ke arah anggota mafia yang baru saja menodongkan pistol ke arahnya dan berseru, itu dia. Dia punya pistol di tangannya. Beberapa polisi segera menodongkan senjatanya ke arah pria tersebut, dan salah satu dari mereka berteriak keras, berbaringlah di tanah dengan tangan di atas kepala. Sekarang juga. Pria itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu bahwa penembakan oleh polisi Amerika lebih umum terjadi daripada makan permen karet. Dalam hal ini, jika dia tidak bekerja sama, polisi mungkin akan menembaknya sampai mati. Namun, cara polisi Amerika membuat masyarakat bekerja sama sangat merugikan harga diri masyarakat. Karena mereka punya banyak senjata di sini, polisi harus memastikan bahwa pihak lain tidak menimbulkan ancaman apapun. Mereka biasanya memegang kepala dengan tangan, merentangkan kaki, dan berbaring dalam huruf besar di tanah. Tidak masalah bagi orang biasa, tapi bagi anggota geng yang ingin menyelamatkan mukanya, tidak ada bedanya dengan berlutut di jalan. Oleh karena itu, banyak anggota geng pencinta wajah meninggal setiap tahun di Amerika karena harga diri mereka. Polisi meminta untuk melepaskan tangannya dan berbaring di tanah, namun dia menolak bekerja sama. Beberapa bahkan memasukkan tangannya ke dalam saku secara provokatif dan berkata, bolehkah saya mengeluarkan ponsel saya? Ketika polisi Amerika bertemu dengan orang yang sok, mereka tidak akan memberikan kesempatan untuk menyesali hal yang sama.
Tidak peduli berapa banyak polisi yang berada di pihak mereka. Setiap orang akan mengosongkan majalahnya dalam waktu sesingkat mungkin. Lalu kembali dan menulis laporan yang mengatakan bahwa mereka memiliki kualitas pistol di sakunya. Dan dia bisa kembali bekerja keesokan harinya. Antonio juga merasa aib bagi anak buahnya jika berbaring di sini. Maka dia berkata, "Pak, ini hanya kecelakaan lalu lintas biasa. Putri saya tidak sengaja menabrak pria ini dengan mobilnya. Kami sedang menegosiasikan bagaimana cara memberikan perdamaiannya." Petugas polisi tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah dengan Antonio. Dia memandang Charlie dan bertanya, "Tuan, apakah masalah seperti yang dia katakan?" Charlie menahannya dan berkata, "Tentu saja tidak. Dia menabrakku. Bukan saja dia tidak membayarnya. Dia bahkan mengancam akan membunuhku." Setelah itu, Charlie mengikuti gaya ibu mertuanya Elaine, duduk di tepi jalan, dan berkata dengan tenang, "Aku tidak peduli. Aku berada di sini hari ini untuk melihat bagaimana dia membunuhku. Bagaimanapun, mereka semua punya senjata. Kalau Anda tidak menanganinya, saya akan mengunggah semua ini ke internet. Biarkan semua orang melihat bagaimana polisi New York melindungi mafia." Angus, yang tidak jauh dari situ, mengangkat ponselnya dan berkata, "Saya sudah menyebarkan langsung di TikTok. Saya juga menyuruh teman-teman saya untuk merekam layarnya. Mereka akan merekamnya nanti dan menyebarkannya." Bab 5875. Ketika petugas polisi mendengar ini, dia terbatuk dengan canggung dan berkata kepada Antonio, "Anda juga telah melihat apa yang terjadi hari ini. Pertama-tama, Anda harus menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kedua, siapapun yang mengeluarkan senjata harus kembali bersama saya untuk menyelidiki." Antonio sangat marah. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan diperas dan dimanipulasi di depan pintu rumahnya sendiri? Kuncinya adalah saya belum punya solusi apapun. Saat ini, orang kepercayaannya mendekatinya dan berbisik, "Bos, tamu terhormat akan segera datang." Antonio langsung merasa gugup. Dia tidak ingin melihat dirinya berdebat dengan orang lain di depan pintu saat tamu terhormat tiba. Kuncinya adalah kecelakaan menabrak mobil orang lain dan dia tidak mau memberikan kompensasi atas hal yang mengarahkan tersebut. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengangguk, menarik anak buahnya, mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan melemparkannya ke tanah. Lalu mengemudikannya ke arah polisi dan berkata bahwa dia pergi. Setelah itu, dia melihat ke arah Charlie dan berkata, "Kamu ingin $100.000, kan? Tunggu. Aku akan meminta seseorang mengambilkannya untukmu." Ketika polisi mendengar ini, mereka memandang Charlie dengan tercengang dan berkata, "Kamu ingin $100.000 dari dia?" "Itu benar," Charlie berkata tanpa basa-basi. "Gaji waktuku yang hilang sangat tinggi." $100.000 sudah merupakan tawaran yang murah baginya. Polisi itu menelan ludahnya dan bertanya, "Anda tidak tahu siapa dia, bukan?" Charlie mengusulkan dan berkata, "Apakah saya perlu tahu?" Polisi itu memandang Charlie dengan penuh simpati dan berkata dengan serius, "Dengar, orang ini bernama Antonio Zano. Dia tidak akan melakukan apapun padamu, karena ada kami di sini. Tapi setelah kami pergi, Anda harus khawatir sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tidak memperburuknya. Mobil Anda tidak mahal, termasuk perbaikan dan waktu yang hilang. $10.000 AS sudah cukup." Charlie berkata dengan nada menghina, "Saya belum pernah mendengar tentang Antonio Zano. Selain itu, saya tidak tahu berapa banyak uang yang saya hasilkan dalam sehari." Meminta $100.000 AS kepadanya hanyalah diskon setelah memberikan wajah. Apalagi yang membuat dia tidak puas. Antonio juga tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka pria ini begitu percaya diri dan bunuh diri seperti ini. Ini satu-satunya yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Jadi, dia berkata kepada Charlie, "Karena petugas polisi ada di sini, jangan beri saya diskon. Katakan berapa harga aslinya." Charlie tidak takut sama sekali dan berkata dengan tenang, "Harga aslinya setidaknya 1 juta. Antonio mengangguk dan memuaskan giginya dan berkata, "Kamu benar-benar pintar. Ayo lakukan ini. Kalau ingin uang tunai 1 juta, saya mungkin tidak bisa mendapatkannya. Tolong tinggalkan kontak saya, informasi dan alamat Anda. Setelah saya mengambil 1 juta, saya akan mengirimkannya kepada Anda." Charlie berkata dengan nada menghina,
Tidakkah dia ingin tinggal di villa sebesar itu dan harus membayar 1 juta untuk itu? Polisi itu merasa kepalanya berdengung. Dia tidak akan bisa meredam hantu sialan itu dengan kata-kata yang baik. Antonio juga sangat marah. Ini seperti ketua kelompok yang terdaftar bertemu dengan penjaga keamanan di tempat parkir. Anda mengatakan ribuan hal dan menggunakan senjata dan tongkat untuk mengintimidasi dan membujuk, tetapi dia menolak untuk membiarkan Anda masuk. Jadi, dia menekan amarah di dalam hatinya dan bertanya pada Charlie, "Baiklah, beritahu saya cara menyelesaikannya. Ayah akan mendengarkan Anda." Charlie mengangguk, menunjuk ke rumahnya, dan berkata, "Aku akan masuk ke rumahmu dan menunggu. Kamu dapat mengumpulkan 1 juta dan memberikannya kepada saya. Aku akan mengambil uang itu dan pergi. Masalah ini akan selesai." Antonio bertanya dengan heran. "Maksudmu, kamu ingin masuk dan menunggu?" "Ya," Charlie mengangguk dan berkata tanpa basa-basi. "Tentu saja aku harus menunggu di rumahmu. Kalau tidak, apa yang akan aku lakukan jika kamu menutup pintu dan bersembunyi dariku?" Antonio langsung tertawa dan berkata, "Oke, karena kamu bilang begitu, silakan masuk dan duduk sebentar. Saya akan mengatur uangnya." Bab 5876. Dari sudut pandang Antonio, pria seperti Charlie yang menginginkan uang daripada nyawanya hanya mencoba bunuh diri. Dia sudah mengungkapkan identitasnya sebagai mafia, dan dia masih ingin meminta uang darinya. Bukankah ini meminta uang dengan mengorbankan nyawanya? Terlebih lagi, bagaimana dia mau memberi uang? Meskipun memiliki kekayaan lebih dari 100 juta, setiap sen di dalamnya adalah uang hasil jerih payah yang telah dia keluarkan dengan susah payah dari kantong orang-orang di bawah. Jika orang luar ingin mengambil 1 sen pun, mereka akan bunuh diri. Awalnya, dia khawatir Charlie sudah menelepon polisi dan polisi tepat di depannya. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, dia akhirnya mulai membersihkan namanya. Bagaimana dia bisa menyerang anak ini di depan polisi? Namun siapa sangka anak ini berinisiatif mengikuti dirinya ke dalam rumah untuk mendapatkan uang. Bukankah ini seperti serigala yang masuk ke mulut harimau? Selama dia memasuki rumahnya dan tidak berada di bawah pengawasan polisi, dia bisa langsung memerintahkan anak buahnya memukulinya sampai mati. Lalu memalsukan adegan pencurian di rumah ketika polisi datang. Mereka akan mengatakan bahwa pria ini mencoba mencuri dan menembak mati oleh anak buahnya. Selama dia menemukan pengacara yang andal, kemungkinan besar dia tidak akan masuk penjara. Bahkan jika pengacara tersebut bekerja secara tidak normal dan dijatuhi hukuman nyata, orang yang dipenjara akan tetap menjadi anak buahnya dan tidak ada perjanjian dengan dia. Oleh karena itu, sejak Charlie mengatakan dia ingin pergi bersamanya, dia sudah memutuskan untuk tidak membiarkan Charlie keluar hidup-hidup. Pada saat ini, polisi juga tahu bahwa begitu Charlie masuk, kemungkinan besar akan terjadi bencana. Salah satu polisi dengan baik hati mengingatkannya, "Tuan, jika Anda memiliki masalah, saya sarankan Anda untuk menyelesaikannya di luar dan jangan masuk." Sambil berbicara, dia menambahkan, "Selain itu, menurut saya bukan ide yang baik untuk meminta 1 juta dolar AS dalam masalah ini. Ini jelas harga yang tidak masuk akal. Saya tetap menyarankan Anda untuk menerima 10.000 dolar AS." Charlie mengetahui niat polisi dan tahu bahwa mereka memiliki niat baik. Namun drama yang akan dia lakukan untuk Antonio hari ini disebut kematian. Dia harus melakukannya sampai akhir. Jadi, dia berkata kepada polisi, "Maaf, saya tidak menerima tawaran 10.000 dolar. Saya menjual 1 juta dolar." Setelah itu, dia menoleh ke arah Antonio dan berkata, "Ayo masuk. Saya akan menunggu kamu mengambil uangnya." Polisi tidak punya pilihan selain bertanya lagi kepada Charlie, "Pak, jika Anda sudah mencapai kesepakatan dan tidak ada persetujuan, kami akan pergi. Apakah Anda punya pertanyaan lain?" "Tidak ada." Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih, kawan." Ketika beberapa petugas polisi Amerika mendengar istilah kawannya, mereka tampak tidak mengerti. Kemudian mereka saling berpandangan, memasukkan kembali senjata ke sarungnya, kembali ke mobil, dan pergi. Begitu polisi pergi, ekspresi Antonio berubah. Senyuman palsunya dengan cepat menghilang, digantikan oleh wajah dingin penuh niat membunuh. Dia mengulurkan tangannya,
menunjuk ke arah Charlie dengan jijik, dan kemudian menunjuk ke arah Angus tidak jauh dari sana, dan berkata kepada bawahannya, bawa kedua tamu terhormat ini ke gudang anggur. Setelah saya menjamu tamu terhormat, saya sendiri yang akan pergi ke sana dan berbicara dengan mereka. Saat Antonio mengucapkan kata tamu terhormat, Charlie bahkan mendengar suara giginya mengatuk. Namun, Charlie tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi tidak puas, apakah mengundang orang ke gudang anggur adalah cara mafia Italia memperlakukan tamu? Silakan. Antonio menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan ekspresi dingin, hari ini saya akan membuat Anda merasakan betapa ramahnya orang Sisilia. Julia, yang sudah terkendali, berkata dengan sangat gugup kepada Charlie, dia akan membunuhmu. Cepat pergi, jangan tinggal di sini. Charlie tersenyum dan berkata, saya belum pernah ke Sisilia. Hari ini saya mempunyai kesempatan untuk mengalaminya di New York. Bukankah rugi kalau tidak bisa merasakan keramah tamahan masyarakat Sisilia? Bab 5877. Setelah itu, Charlie berjalan lurus menuju Manor. Charlie berkata sambil berjalan, oh, sejujurnya, rumahmu tidak terlalu bagus. Meskipun di sebelah Long Island, sebenarnya belum masuk ke cakupan Long Island. Ini lebih seperti pinggiran. Orang-orang kaya di New York semuanya tinggal di Long Island. Apa nikmatnya bagimu tinggal di tempat ini? Mungkinkah Anda menjaga gerbang di sini untuk orang-orang kaya yang tinggal di Long Island? Saat dia berbicara, dia menamparkan keningnya dan berkata sambil tersenyum, lihatlah otakku. Aku hampir melupakan pekerjaanmu. Dunia bawah tanah. Anda tidak lebih dari dewa kematian bagi orang miskin, pengawal bagi orang kaya, dan antek dari yang berkuasa. Anda berada di pinggiran Long Island. Di dalam orang-orang yang tinggal di sana, semuanya kaya dan berkuasa. Anda menjadi pengawal dan seekor anjing di sini, yang dianggap memakai banyak topi. Itu tidak mudah. Brengsek, Antonio tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia meraih kerah Charlie dan berkata dengan tegas, nak, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Saat kamu sampai di wilayahku, aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar hidup-hidup. Ingat betapa sombongnya kamu. Aku akan melihat bagaimana kamu akan memohon ampun padaku nanti. Charlie dicengkeram kerah bajunya. Dia tidak menolak atau menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia hanya memandang Antonio sambil tersenyum dan berkata, aku lupa memberitahu. Anda boleh mengambil kerah bajuku, tapi biayanya tergantung tangan mana yang memegangnya. Ya, tangan manapun yang harus dipotong. Padahal gadismu cantik sekali. Tapi sama sekali tidak ada negosiasi mengenai hal ini. Melihat munculnya Charlie yang membutuhkan, Antonio tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia mengangkatnya untuk memukul wajah Charlie. Pada saat ini, peluit tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat konvoi 4 Cadillac dan sebuah Rolls-Royce Phantom mendekat dari sudut. Ekspresinya langsung bersinar, dan dia tidak peduli untuk mengalahkan Charlie di sini. Dia segera mendorong Charlie ke samping dan berkata kepada orang kepercayaannya, cepat. Tamu terhormat sudah tiba, ikutlah denganku untuk menyambutnya. Selain itu, kirim wanita itu ke ruang komunitas dan kirim anak ini dan temannya ke gudang anggur. Setelah itu, tanpa menunggu siapapun bereaksi, dia mengambil langkah pertama dan keluar. Beberapa pria hendak membawa Charlie, Angus dan Julia ke dalam manor ketika Charlie tiba-tiba berteriak dengan dingin. Jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu. Ketika Charlie mengatakan ini, dia menggunakan energi spiritual. Setelah orang-orang ini mendengarnya, mereka merasakan seluruh jiwa mereka gemetar. Mereka tertegun beberapa saat, tidak berani melakukan gerakan apapun. Julia sangat terkejut. Dia tahu seperti apa bawahan ayahnya. Orang-orang yang bisa mengikuti ayahnya semuanya adalah iblis pembunuh tanpa berkedip. Mereka mungkin mengenakan jas dan kacamata hitam sekarang. Mereka terlihat seperti manusia. Namun nyatanya mereka, seperti mafia lainnya di Sisilia, memulai dengan membakar, membunuh, dan menjarah. Orang-orang ini tidak pernah merasa takut. Bagaimana mereka bisa begitu takut dengan kata-kata Charlie sehingga mereka bahkan tidak berani bergerak? Terlebih lagi, dia dapat melihat dengan jelas ada ketakutan yang tak terlukiskan di mata orang-orang ini. Namun Antonio dan para pengikut di sekitarnya saat ini
tidak menyadari keanehan di sini. Di mata beberapa orang, yang bisa mereka lihat hanyalah konvoi yang mendekat perlahan. Ketika beberapa orang buru-buru lari keluar manor, iring-iringan mobil kebetulan saja melaju. Antonio langsung berlari menuju Rolls-Royce Phantom, berdiri di luar pintu mobil dengan ekspresi wajah tersanjung. Dia berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan membuka pintu belakang. Duduk di dalam mobil adalah seorang pria parubaya, Antonio, yang tadinya sombong dan dominan, membungkuk seperti burung puyuh di luar mobil. Dia berkata dengan hormat, "Tuan Aman Ramovic yang terhormat, selamat datang di New York." Bab 5878. Saat ini, Aman Ramovic, yang sudah berusia 50-an, mengenakan setelan jas kelas atas yang sangat bagus. Gaya rambutnya sangat rapi, dan dengan sosok yang terawat. Tidak ada jejak orang parubaya atau lanjut usia. Dia tampak seperti berusia sekitar 40 tahun. Saat Antonio melihat Aman Ramovic, sanjungan terukir di wajahnya. Mafia yang baru saja berjanji akan membunuh Charlie, kini di hadapan Aman Ramovic, ibarat seorang cucu yang menantikan permen dari kakeknya. Ekspresi Aman Ramovic sangat acuh tak acuh saat ini. Dia memandang Antonio dan berkata dengan sikap sedikit meremehkan, "Antonio, kamu masih di sini menunggu untuk menyambutku sampai larut malam. Terima kasih atas kerja kerasmu." Antonio tersanjung dan buru-buru berkata, "Tuan, Anda sopan sekali. Merupakan kehormatan bagi saya, Antonio, dan kehormatan seluruh keluarga Zano untuk melayani Anda." Oleh karena itu, dia buru-buru berkata, "Tuan Aman Ramovic, saya telah menyiapkan makan malam mewah. Silakan pindah ke ruang perjamuan." Aman Ramovic mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Tidak masalah apakah ini makan malam atau tidak. Saya sudah makan di pesawat. Hanya saja ini sudah sangat larut dan saya harus bekerja keras agar Nona Julia menunggu." Aku benar-benar malu. Antonio adalah pria yang baik, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia secara alami mengetahui arti kata-kata Aman Ramovic. Padahal, tujuan mendasar mengundang Arman Ramovic ke rumahnya di New York kali ini adalah untuk menikahkan Putri Julia, yang berusia awal 20-an, dengan Arman Ramovic. Dan sejak Aman Ramovic gagal dalam ambisinya untuk menikahi Helena terakhir kali, dia mendapat pelajaran dari pengalaman pahitnya. Karena status dan latar belakang istimewanya, dia sebenarnya terpinggirkan di seluruh Eropa Barat. Bahkan klub sepak bola miliknya dirampas oleh Inggris atas dasar keadilan. Dalam keadaan seperti itu, pada dasarnya tidak mungkin dia menikahi seorang putri dari keluarga kerajaan Eropa. Ditambah dengan pecahnya perang lokal di Eropa Timur, situasinya di Eropa Barat semakin sulit. Terlebih lagi, Eropa Barat saat ini menjadi semakin sulit bagi Aman Ramovic. Dia dulunya adalah seorang pengusaha sukses yang sering muncul di berita utama media. Namun kini dia telah menjadi tikus jalanan yang diserbu semua orang. Di Eropa Barat, setiap hari ada berbagai macam berita yang mengkritik dan menyindirnya di halaman depan. Selama dia disebutkan di TV, sesuatu yang buruk pasti terjadi. Tidak peduli seberapa kuat psikologinya, dia tidak bisa menahan diri untuk terlibat dalam serangkaian perubahan seperti itu. Apalagi diabaikan dalam waktu lama membuat Aman Ramovic sendiri merasa tidak tertarik. Oleh karena itu, dia menyarankan dan meninggalkan Eropa Barat dan datang ke Amerika Serikat untuk mengubah hidupnya. Apalagi Aman Ramovic juga sangat menyadari masalah saat ini. Seluruh masyarakat Barat tidak menyambutnya dengan baik di banyak industri. Meskipun dia menarik orang untuk berinvestasi, jika dia mengatakan ingin berinvestasi, mereka pasti akan menolaknya di luar pintu. Oleh karena itu, Aman Ramovic berpikir sebaiknya dia datang ke Amerika Serikat untuk sementara waktu mencari tempat yang cocok untuk pensiun. Dan pada saat yang sama mencari istri baru yang cocok. Baginya, Amerika Serikat adalah tempat yang baik di mana dia bisa maju, menyerang, mundur, dan bertahan. Jika situasi di Eropa Timur masih bisa diatasi, maka dia berkesempatan kembali ke Eropa Barat sebagai pengusaha sukses di masa depan. Jika situasi di Eropa Timur menjadi lebih buruk, sebaiknya dia tetap tinggal di Amerika Serikat dan mengandalkan uang miliaran dolar untuk pensiun. Justru karena dia mendapat ide inilah dia mulai mencari hubungan kerjasama di Amerika Serikat. Namun setelah ditelusuri,
Di antara mereka yang memiliki sejumlah energi di Amerika Serikat, kecuali mafia, hampir tidak ada yang mau berada di dekatnya. Antonio bisa menarik perhatiannya, karena dia memiliki seorang putri yang cantik. Aman Ramovic telah melalui banyak pernikahan, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Dia gagal menikahi Helena, dan dia tidak dapat menemukan wanita yang cocok setelahnya. Bab 5879. Putri Antonio, Julia, masih muda dan cantik, dan Antonio juga menyukainya. Dia memberitahu Aman Ramovic bahwa putrinya sangat mempesona. Jika memungkinkan, dia rela menikahkan Julia di sana agar dia bisa merasa hangat di negara ini. Jika itu terjadi di masa lalu, Aman Ramovic pasti akan meremehkan putri seorang mafia. Bagaimanapun, dia adalah pengusaha terkenal di dunia, dan mafia itu kotor dan bau di matanya. Menikahi gadis dari keluarga mafia berarti menurunkan status dirinya. Namun, situasi saat ini sangatlah istimewa. Di mata orang-orang Eropa Barat, Eropa, dan Amerika, dia menjadi kotor, bau, dan tidak populer. Sehingga menikah dengan mafia tidak begitu sulit untuk dia terima. Apalagi Julia memang cantik. Dia adalah seorang gadis muda asal Italia, tingginya sekitar 178 cm. Julia cantik dan seksi, dan kuncinya adalah dia masih muda. Tahun-tahun indahnya baru saja dimulai. Mampu hidup dengan kecantikan muda seperti itu masih menarik bagi Aman Ramovic. Lebih penting lagi, dia menemukan seseorang untuk menyelidiki latar belakang Julia. Meskipun dia adalah seorang gadis dari keluarga mafia, ternyata dia bersih dan berperilaku baik. Dikatakan bahwa dia bahkan belum pernah punya pacar. Hal ini membuat Aman Ramovic sangat menantikannya. Iya, seekor sapi tua, biasanya memakan rumput muda, namun rumput lembut yang berwarna hijau, tanpa cacat, dan belum pertama kali dimakan ini agak langka. Selain itu, meski Julia bukan putri keluarga kerajaan Eropa, ia tetaplah putri seorang bos mafia. Keluarga Antonio memiliki pengaruh besar di seluruh dunia bawah tanah di New York. Jika dia menikahinya, dia pasti akan sulit diatur di New York. Pergilah. Media-media itu tidak akan pernah berani menulis artikel yang menyindir dan mengkritik dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah menantu mafia. Siapapun yang berani menulis laporan acak mungkin akan ditembak di jalan suatu hari nanti. Oleh karena itu, setelah menikah dengan Julia dan menetap di New York, Aman Ramovic bisa hidup damai tanpa gangguan apapun. Karena alasan inilah dia menjadikan rumah Antonio sebagai perhentian pertamanya di Amerika Serikat. Yang dia rencanakan adalah selama dia dan Julia menyepakati tanggal pertunangan dan pernikahan, dia akan membeli sebuah rumah besar di Long Island untuk ditinggali. Lalu menikah dengan Julia, lalu bersantai sebentar. Pemikiran Antonio juga sangat sederhana. Tempat seperti Amerika bukanlah Meksiko atau Kolombia. Dunia bawah tanah sendiri tidak bisa menjadi arus utama. Oleh karena itu, jika dia bergabung dengan dunia bawah tanah di Amerika, batas maksimumnya sebenarnya sangat rendah. Meskipun Washington menutup mata terhadap mafia, premisnya adalah bahwa mafia tidak bisa menjadi terlalu kuat. Perasaan ini seperti besarnya Shiba Inu di Washington. Sejak lahir, ia sudah memiliki ekspektasi psikologis terhadap ukurannya. Tidak apa-apa untuk mengatakan apakah anjing ini akan tumbuh dewasa. Setelah anjing ini tumbuh menjadi Akita, Washington tidak hanya akan membunuh hidup-hidup untuk diambil dagingnya. Setidaknya akan memotongnya hidup-hidup dari Akita menjadi Shiba Inu. Kalau berani berkembang lagi, potong lagi. Bagaimanapun, bingkainya adalah Shiba Inu. Sekalipun ingin gajah menjadi, Anda harus dipotong. Oleh karena itu, dalam hal ini, dia hanya dapat mencari bantuan untuk membantu menemukan terobosan baru. Aman Ramovic, yang kaya raya dan ditinggalkan oleh seluruh masyarakat Eropa dan Amerika, tentu saja menjadi pilihan terbaiknya. Bab 5880. Meski Antonio tidak setua Aman Ramovic, keinginannya untuk menjadi ayah mertuanya sangat tulus dan teguh. Untuk menyenangkan calon menantu terbaik dalam pikirannya, dia melangkah maju saat ini dan berbisik dengan penuh perhatian. Tuan Aman Ramovic, tolong jangan khawatir. Julia selalu menunggumu. Dia sangat mempesonamu, tapi dia masih muda dan agak pemalu. Jika ada kesalahan nanti,
Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, Tuan Aman Ramovic. Dia tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan santai, saya 30 tahun lebih tua dari Nona Julia. Tentu saja saya akan memberikan lebih banyak toleransi dan pengertian. Antonio tiba-tiba berseri-seri dengan gembira dan berkata berulang kali, bagus, itu dia. Tuan Ramovic, silakan masuk ke manor dan ngobrol perlahan. Aman Ramovic mengangguk sedikit untuk menyetujui, dan kemudian, ditemani oleh Antonio, melangkah ke gerbang manor. Sambil berjalan, Aman Ramovic melihat ke arah rumah Antonio dan berkomentar dengan ringan. Antonio, area rumah keluarga Zano agak kecil. Sepertinya tidak termasuk dalam cakupan Long Island. Antonio tampak agak malu. Dia menjawab, Tuan Aman Ramovic, saat ini saya sedang bersiap untuk membeli properti baru. Saya masih melihat-lihat. Rumah di kawasan inti Long Island benar-benar terlalu mahal. Harganya puluhan bahkan ratusan juta dolar. Keluarga kami telah menghabiskan banyak uang pada akhir-akhir ini, dan sangat sulit untuk mendapatkan begitu banyak uang sekaligus. Aman Ramovic mengangguk dan berkata dengan santai, tidak terlalu mahal untuk tinggal di kawasan inti Long Island. Saya baru saja menugaskan staf saya untuk membantu saya membeli sebuah rumah bangsawan beberapa hari yang lalu. Letaknya di bagian terbaik Long Island, tepat di seberang jalan manor keluarga Fox yang terkenal. Saya memutuskan untuk pernikahan saya. Jika Anda menginginkannya di masa depan, Anda bisa datang dan tinggal kapan saja jika Anda tertarik. Antonio sangat gembira dan berkata dengan cepat, terima kasih, Tuan Aman Ramovic. Charlie, yang masuk lebih dulu, setelah mendengarkan percakapan di antara keduanya, melihat sosok superior Aman Ramovic dari kencan. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia memandang Julia tidak jauh, tersenyum sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia berpikir, penampilan dan sosok gadis ini benar-benar luar biasa, dan dia lebih dari cukup untuk menandingi Aman Ramovic. Namun Aman Ramovic ini sungguh sia-sia. Dia ingin mencari istri 2 kali, namun kebetulan dia bertemu dengannya 2 kali. Julia melihat bahwa Charlie tidak takut saat ini, tetapi memandangnya dari atas ke bawah dengan sedikit kebocoran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, apakah kamu tidak tahu bagaimana harus takut? Jika ayahku marah, dia akan membunuhmu. Charlie berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, ayahmu tidak memiliki kemampuan ini. Saya benar-benar ingin mengupas kulitnya hari ini. Julia mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Anggota geng Tiongkok. Charlie menyembunyikan sampulnya dan berkata, saya dari Tiongkok. Tetapi bukan dari geng Tiongkok. Julia berkata dengan serius, jangan mengira ini Tiongkok. Di sini, asalkan ayahku menyampaikan kata saja, anak buahnya akan menembakmu. Bahkan jika kamu mati, dia tidak akan memikul tanggung jawab yang sama sekali. Ada orang mati di tangan setiap bulan. Kalau kamu masih ingin hidup, kamu harus berlutut dan memohon belas kasihan, memohon pengampunannya. Kalau ada kesempatan, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengatakan hal-hal baik tentangmu. Mungkin dia mau menyelamatkan hidupmu. Charlie tersenyum dan berkata, kamu memiliki terlalu banyak hal untuk dijaga. Apa punya waktu untuk mengatakan sesuatu yang baik tentangku? Saat dia berbicara, Charlie menunjuk ke arah Antonio dan Aman Ramovic yang berjalan masuk dari kejauhan. Charlie berkata, ayahmu mengundang Aman Ramovic mengunjungi rumahnya. Dia pasti sedang bermain game. Apakah itu tentang kamu? Julia heran dan berseru. Kamu, bagaimana kamu tahu? Charlie berkata dengan tenang. Saya tahu sedikit tentang Aman Ramovic. Dia mencari istri kemana-mana. Mungkinkah ayahmu berencana menikahkanmu dengan dia? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.